Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran materi SKI. Kita melanjutkan materi kemarin tentang gerakan pembaruan Islam, yang mana telah kita pelajari bersama-sama beberapa tokoh pembaruan Islam di Indonesia, di dunia. Pada kali ini nanti kita lanjutkan dampak dari pembaruan Islam di dunia itu bagi bangsa Indonesia, khususnya di Indonesia. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Mari kita mulai pembelajaran SK ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan bagi kita. Kalian mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Ridho ila ta'ala bi syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Anak-anakku semua, dampak dari pengaruh pembaruan Islam yang terjadi di dunia berdampak pada keadaan umat Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu melalui beberapa tahapan-tahapan yang berbeda, yang dibawa oleh para ulama-ulama yang banyak belajar di Timur Tengah. Di Indonesia, gerakan pembaruan mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan pan-islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dapat dipahami dengan baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Karena Islam sendiri merupakan ajaran agama yang menyerukan pada perubahan. Atas apa ya dan bagaimana perubahan itu dilakukan untuk menuju pada kebenaran yang hakiki. Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Sayyid Muhammad Ridho, Muhammad Iqbal banyak mengajarkan pelajaran kepada bangsa Indonesia untuk mengadakan pembaruan, berjuang melawan imperialisme dan penjajahan Barat. Bangsa Indonesia dengan adanya pembaruan Islam itu mengubah pola pikir mereka dalam mereformasi dan mengadakan pembaruan dalam upaya mengusir penjajahan Barat. Benih-benih nasionalisme mulai tumbuh dan digunakan untuk berjuang melawan penjajah Barat, khususnya kolonialisme Belanda. Bagaimana gerakan pembaruan Islam terjadi di Indonesia? Ada beberapa jalur masuk ide-ide pembaruan tersebut. Di antaranya melalui jalur
haji, dan mukim yang dilakukan oleh tokoh-tokoh umat Islam di Mekah. Jadi beberapa ulama-ulama Islam yang melakukan ibadah haji, mereka setelah melakukan ibadah haji, mereka banyak bermukim untuk sementara waktu di Mekah sambil menimba ilmu dan memperdalam ilmu keagamaan dan pengetahuan lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Al-Makkah Al-Mukarramah. Selain jalur haji dan mukim yang dilakukan oleh tokoh-tokoh umat Islam, jalur yang kedua adalah jalur publikasi, yakni berupa jurnal-jurnal atau majalah-majalah yang diterbitkan yang memuat ide-ide pembaruan Islam yang terbit dari Mesir maupun lainnya yang dipelajari oleh tokoh-tokoh Muslim di Nusantara. Dari majalah-majalah tersebut mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa lokal seperti Al-Imam, Neraca, dan juga Al-Munir, majalah Al-Munir. Jalur yang ketiga adalah peran dari para mahasiswa yang belajar menimba ilmu di Timur Tengah. Para mahasiswa ini banyak mempelajari ide-ide pembaruan yang ada di Mesir yang kemudian mereka bawa dan kembangkan di Indonesia. Dari ketiga jalur ide pembaruan tersebut berlangsung terus-menerus dan bahkan sampai sekarang pun banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di perguruan tinggi Timur Tengah. Salah satu dari beberapa tokoh yang muncul di Indonesia yang banyak menginspirasi pembaruan modernisasi dalam kependidikan, diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh penggerak Muhammadiyah. Kemudian ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, perintis sekaligus pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Haji Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, Jam'iyah Al-Irsyad. Kemudian Haji Zamzam, itu pendiri Persis, organisasi Persis. Ada tokoh seperti Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, kemudian Haji Saman Hudi, dan lain-lainnya. Pergerakan-pergerakan ini terus berkembang bahkan sampai perjuangan mengusir penjajah Belanda. Nah, dampak dari pergerakan pembaruan tersebut di Indonesia, yakni munculnya beberapa organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk berjuang di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial budaya. Peran dari para ulama tersebut yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia bahu-membahu dan saling bekerja sama berjuang untuk
mencapai kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Beberapa contoh dari organisasi yang muncul sebelum kemerdekaan, di antaranya Jam'iyatul Khair. Organisasi ini berdiri pada tahun 1905 di Jakarta. Tepatnya didirikan pada tanggal 17 Juli 1905. Jam'iyatul Khair didirikan oleh tokoh yang terkenal, yaitu Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Tujuan dari organisasi ini adalah mendirikan organisasi pendidikan modern di Indonesia. Mengadakan pembaruan dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Selain Jam'iyatul Khair, organisasi berikutnya adalah Syarikat Islam atau SI yang juga berdiri tahun 1905. Organisasi ini merupakan organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Syarikat Islam didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surabaya. Beliau adalah seorang saudagar pribumi yang banyak berjuang bersama masyarakat pribumi untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Umat Islam atau PUI yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh pondok pesantren di Majalengka, Jawa Barat. PUI Persatuan Umat Islam didirikan pada tahun 1911. Organisasi ini merupakan gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat pada waktu itu, yakni Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Dampak dari Persatuan Umat Islam ini kemudian munculnya banyak sekolah-sekolah keagamaan dan juga pondok-pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Yang keempat, Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial. Selain organisasi ini ada Al-Irsyad Al-Islamiyah yang didirikan tahun 1914 yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Kemudian ada PI Persatuan Islam atau Persis dan juga Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Haji Hasyim Asy'ari pada tahun
pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan juga kemasyarakatan yang berpaham pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian dapat pelajari lebih lanjut mengenai beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, itu di materi modul halaman 41 sampai halaman 48, mulai dari Jamiyatul Khair sampai Nahdlatul Ulama, yang mana gerakan Nahdlatul Ulama ini dapat kita lihat dan kita rasakan sampai sekarang. Dari beberapa ulama itu dapat kita ambil contoh perjuangan beliau, bagaimana kegigihan beliau dalam berjuang, dalam mengembangkan suatu organisasi, ketabahan dan kesabaran beliau, sehingga mereka mampu mencapai kesuksesan, kejayaan yang dapat kita rasakan dari sekarang. Kita sebagai generasi umat Islam, kita sudah sepantasnya meniru, mencontoh, dan bahkan kalau memungkinkan meningkatkan dan mengembangkannya. Nah, dari beberapa materi tersebut nanti kalian baca, kalian pelajari. Kalau ada nanti ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan. Dan latihan-latihan soal yang ada di materi itu coba kalian kerjakan untuk persiapan menghadapi UAS nanti. Demikian materi pembelajaran SKI kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.